dalam hati manusia itu ada berbagai macam gitu. Ada yang seru tuh ada pikiran yang kita sering lakukan, pikiran kita bagaimana membuat mindsetnya, merubah paradigma dengan melalui pikiran. Lalu ada juga nafsu, ego yang tidak bisa tersalurkan gitu ya, ada keinginan-keinginan yang tidak bisa dilepas. Lalu ada yang kolbu. Kolbu ini atau bahasa kitanya hati. Hati ini maksudnya adalah jantung gitu ya, bukan hatinya hati, bukan liver gitu ya, tetapi heart gitu ya, kolbu. Nah, kenapa ternyata kalau dulu saya awal-awal belajar ya, dari mulai belajar NLP, belajar hipnosis, hipnoterapi, ngomongnya pikiran terus gitu ya, lebih dominan. Lalu dengan saya kombinasikan antara NLP dengan kuantum, dengan ilmu kuantum, lalu dengan ilmu spiritual, ternyata ketemunya di titik tengahnya ada di hati gitu. Jadi ternyata hati ini adalah punya pusat makna yang tertinggi dalam kehidupan manusia, yang sangat mempengaruhi kita. Apa yang kita pikirkan, lalu apa yang kita rasakan gitu ya, itu saling berhubungan gitu. Mereka saling berhubungan, apalagi jantung itu mempunyai vibrasi itu lebih besar, sekitar 500 kali lebih besar ya daripada di pikiran atau di otak dia. Nah, kondisi hati manusia kadang-kadang sehat gitu ya. Ada yang sehat, orang masih senang ibadah dengan agamanya masing-masing, sesuaikan, selalu mengajak pada kebaikan, takut untuk kehilangan ketaatan. Pokoknya pikirannya dia hanya untuk ibadah. Itu hatinya udah sehat, bahwa hidup ini untuk ibadah, bekerja adalah untuk ibadah. Artinya ibadah itu bukan hanya kita secara ritual, tetapi meniatkan sesuatu untuk keluarga kita, untuk menjadi lebih besar, untuk bisa berbagi. Seperti halnya kita malam ini, kita ini kegiatan kita berbagi itu adalah satu kegiatan ibadah gitu di situ. Lalu ada juga hati yang sakit. Apa yang sakit itu? Hidupnya penuh dengan ada iri, ada dengki, ada hawa nafsu, ada ego, segala macam gitu ya. Nah, yang kecintaan lebih kepada demen deh yang urusan keduniaan gitu, sehingga dia menghalalkan berbagai macam cara gitu ya. Lalu ada hati yang mati, udah nggak inget nih dengan Tuhannya gitu ya, dia udah nggak tahu gitu. Pokoknya ngikutin hawa nafsunya, nafsu setan segala macam ya, itu yang ya saya berharap pada saat kita di sini adalah hati yang sehat, atau minimal hati yang sakit lah gitu ya, gitu. Karena kadang-kadang kita suka naik turun loh. Kalau kata Bu Isa tadi kan, ada grafiknya dari A ke B ke C, naik lagi ke A lagi, A++ gitu ya. Nah, seperti itulah kehidupan kita, hati sehat, hati yang sakit. Tapi kalau tidak selalu dijaga hati kita, yang sakit ini bisa jadi mati dan sangat berbahaya. Makanya kita harus bisa merilis, kita bisa harus melepas trauma-trauma masa lalu kita, mengelola hati kita sehingga hati kita bisa menjadi selalu sehat. Jika hati ini tidak selalu dibersihkan dengan berbagai macam cara, entah NLP, hipnoterapi, kuantum spiritual kolbu, dan yang lain-lain, timeline terapi, ini yang tadinya sedikit titik-titik hitamnya, lama-lama akan mengotori dari hati kita ya. Kalau hatinya udah kotor, udah blacknya semuanya, maka ya hati kita jadi hati yang mati. Tidak ingat untuk di dalam ibadah gitu kan. Ini ada 6 yang paling besar. Hati yang sombong, hati yang egois, hati yang licik, hati yang ria, hati yang pemarah, dan hati yang iri. Iri akan seperti apa? Seperti iri akan kesuksesan orang lain. Dia bisa membuka terobosan kemana, sehingga dia iri. Karena saking irinya, maka dia ngomonglah kemana-mana, menjelek-jelekan orang gitu ya, seperti itu gitu. Atau hati yang pemarah, selalu dikit-dikit dia marah, selalu dikit-dikit marah gitu. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Saya pernah ada satu kasus gitu ya, beberapa tahun yang lalu, pada saat saya mau bawa jamaah umroh, itu pada saat saya memberikan manasik, ada satu bapak-bapak, dia itu tidak bisa duduk di bawah, dia duduknya harus di kursi, dia pakai tongkatnya harus kursi, lalu dia
Setelah itu kita sholat zuhur, pada saat sholat pun dia sholatnya duduk, tidak bisa secara normal gitu ya. Gitu. Setelah sholat zuhur saya tanya, sudah berapa tahun Pak Bapak mengalami hal seperti ini? 15 tahun, let's say, gitu kata dia. Udah 15 tahun. Apa kata dokter? Kata dokter nggak ada apa-apa. Itu kata dokter. Oke. Lalu mungkin sudah ke alternatif, udah ke alternatif pun juga tidak apa-apa. Oke, saya cuma bilang kan, oke, saya tidak tahu ada permasalahan apa di masa lalu Bapak. Di 15 tahun yang lalu ada masalah apa, saya nggak ngerti. Saya cuma pengen Bapak memaafkan saja apa yang telah terjadi di 15 tahun yang lalu. Jika Bapak mau sehat, mau kembali normal, gitu. Jika Bapak mau, insya Allah, tapi bukan saya, tapi Tuhan yang akan menolong Bapak, gitu kan, gitu. Lalu beliau sampai, iya saya mau, benar Pak, benar, mau memaafkan, mau mengikhlaskan apa yang telah terjadi semuanya, lillahi ta'ala, kembali semuanya permasalahan itu dari Allah, kembali lagi kepada Allah. Mau? Ya, saya mau. Bismillah. Saya cuma bilang itu. Udah, selesai. Lalu dia coba, ya udah Pak, coba sekarang lepas. Alhamdulillah. Pada saat itu juga, detik itu juga dia lepas tongkat, bahkan dia bisa sholat secara normal, dia bisa sujud, dia bisa berjalan normal. Kenapa ini? Karena apa? Ternyata dia punya rasa dendam, rasa marah kepada adiknya yang tidak pernah dia bisa maafkan dan kebawa-bawa terus hingga saat itu. Dan pada saat itu saya hanya mau melepaskan, mau memaafkan dengan hati yang ikhlas. Dia mau memaafkan, ya sudah. Kalau saat dia sudah bisa mau memaafkan, di-reset lagi, jadi normal lagi. Nah, itu yang menjadi sangat luar biasa. Dan bahayanya menjadi seorang pemarah, orang yang iri, orang yang licik, egois, sombong, ria, demen-demen ngomongin orang, gitu ya. Bukannya memperbaiki diri, bukannya memperlihatkan kemajuan untuk dirinya sendiri, pengembangan dirinya, tetapi dia lebih senang ngomongin orang, gitu ya. Dan ini sangat-sangat berbahaya untuk diri kita. Kalau tadi di dalam tema dari sharing kita malam ini tentang kesehatan, dan ini sangat berpengaruh sekali. Mari kita lihat, penyebab penyakit itu adalah 50% karena permasalahan spiritual. Yang tadi itu 6 itu baru 6 itu kepribadian yang sehari-hari, gitu, yang sehari-hari, kepribadian yang tidak. Dan kalau kita tidak bisa ngatur, itu sangat berbahaya. Jadi 50% penyakit itu dikarenakan permasalahan spiritual. Fisik 10%, sosial 15%, dan psikis 25%. Apa yang terjadi? Bagaimana kita mau melepaskannya? Maka 80-90% penyakit itu bersumber dari masalah emosi. Sembuhkan jiwanya, sembuhkan pikirannya, maka tubuh akan menyusul dengan sendiri. Di-reset semua. Kembali kepada nol, kalau kata pom bensin gitu ya, kembali dari nol ya Pak. Nah, apa yang terjadi dengan tadi marah, orang dendam, orang iri, segala macam, itu sangat berbahaya. Kenapa? Marah 5 menit saja, sistem imun tubuh itu akan depresi selama 6 jam. Gimana ini 15 tahun gitu kan? Gitu. Bagaimana dia 15 tahun tidak bisa memaafkan, dia dendam itu dia simpan, ya itu akhirnya larinya ya ke situ, ke tubuhnya, dia tidak bisa berjalan secara normal gitu. Dendam, imun tubuhnya mati, ya itulah. Semuanya akhirnya larinya ke fisik, stres. Biasanya langsung kita mules gitu ya, pencernaan, khawatir, ada di punggung, mudah tersinggung, insomnia, sulit tidur, kebingungan, tulang belakang bagian bawah ya, tulang belakang bagian, ketakutan ada di ginjal, berpikir negatif, itu sulit di pencernaan, emosi pemarah, bisa lari ke hebat. Dan masih banyak lagi, ada banyak sekali semua permasalahan itu kalau dirunut dulu, bagaimana pribadi dia seseorang. Dan kepribadian itu tergantung bagaimana dia masa lalunya. Bahkan permasalahan masa lalunya tanpa dia sadari gitu terkadang. Yaitu apa? Ke bawah dari misalnya ada dari orang tua, yang disampaikan orang tua gitu ya, misalnya gitu ya, yang hal-hal yang kurang enakan. Udahlah nak, nggak usah lah kamu sekolah tinggi-tinggi. Yoh, kita hanya seperti ini, ya udah kayak gini aja. Nah, hal-hal yang seperti itu akhirnya terekam di dalam pikiran bawah sadarnya, sehingga ya itu
sehingga proses ke depannya, masa depannya yaitu menjadi berbahaya gitu. Atau dia, kamu ini gimana sih, goblok banget sih, kamu nggak bisa pelajaran kayak gini. Ada kalimat-kalimat kayak seperti tadi saya sampaikan tadi, goblok tadi, itu terekam dalam pikiran bawah sadar dan itu akan menjadi memorinya bahwa dirinya adalah goblok. Nah, itu sangat-sangat berbahaya sekali kalau tidak dilepas, tidak dirilis hal-hal seperti itu. Itu akan mengganggu pada kehidupannya pada saat dia di sekolah, pada saat dia bekerja, atau pada saat dia membangun usaha. Untuk itu, yuk, kita change your heart, change your mind. Harus kita rubah. Nah, ini kalau saya mempergunakan, saat ini saya lebih banyak mempergunakan pendekatan kuantum spiritual Kolbu, yaitu disinilah saya coba memadukan berbagai unsur dari spiritual, emosional, dan mind teknologi. Ini saya coba gabungkan gitu. Intinya ketemu di situ, yaitu apa? Cinta, syukur, tawakal, dan ikhlas gitu. Kenapa saya pakai cinta? Karena energi cinta itu sangat-sangat besar, 10 pangkat 500. Dan ini saya selalu memainkan energinya sampai 10 pangkat 500. Jadi hasil dari situ, dari rasa itu terbangun energi. Energi ini tidak ada unsur kliniknya, tetapi bentuknya seperti vibrasi, bahwa setiap orang tanpa harus melalui attunement atau apa, dia sudah ada, dia sudah bisa gitu. Hanya kita bermain di rasa, lalu dinaikkan rasa itu sehingga bisa sampai ke tingkat spiritual gitu. Nah, ada 4 kuncinya. Yang pertama adalah kuncinya yang sudah saya sampaikan, cinta. Cinta terhadap apa? Cinta terhadap keluarga, cinta terhadap Tuhan, cinta terhadap pekerjaan. Itu semua harus diawali sebagai pondasinya adalah cinta dulu. Bahkan the power of cinta, the power of love ini sangat luar biasa. Kalau tadi Bu Jerry mengatakan, waduh, dengan adanya pandemik ini banyak rasa ketakutan-ketakutan, sehingga membangun rasa stres. Nah, itu berbahaya. Pada saat kita mal stres itu, maka DNA tubuh kita, sel tubuh kita itu menciut gitu. Lalu gimana pada saat menciut? Kalau pada saat menciut, maka virus-virus itu akan mudah masuk gitu. Lalu apa yang harus dipergunakan? Cinta. Perbesar energi cinta. Rasakan rasa cinta. Mulai dari orang yang paling kita sayangi, kita perbesar energinya, kita vibrasinya kita perbesar. Kenapa? Dengan cinta, maka sel-sel tubuh kita, DNA tubuh kita itu akan semakin berkembang, membuat sistem imun tubuh yang sangat bagus sekali gitu. Dan untuk mencapai kesuksesan itu harus dengan cinta. Dan yang selanjutnya adalah dengan bersyukur. Apa yang kita dapatkan selalu kita syukuri gitu ya. Dengan kondisi seperti ini kita juga harus kita syukuri. Bahwa coba kalau nggak ada pandemi kita nggak bisa ngobrol-ngobrol live Zoom kayak gini ya. Gitu ya. Nah, ini banyak-banyak sekali kita apapun yang terjadi, dari nafas kita saja, yuk kita syukuri nafas kita. Masih banyak orang di sana yang untuk bernafas saja dia harus bayar gitu ya, gitu. Lalu perjalanan kita akan naik. Jadi proses di sini adalah proses kayak kita mendaki gunung gitu ya. Dari bawah naik ke tengah, lalu kita mulai naik. Ini di gunung es, esnya semakin dingin, semakin badannya semakin besar, anginnya semakin besar. Lalu oksigennya juga semakin menipis gitu ya. Nah, apa berikutnya? Tawakal, berserah dirilah gitu. Kita berserah diri, selalu berserah diri kepada Tuhan gitu. Coba pada saat kita misalnya kita pada saat kita sehari-hari di rumah gitu. Pada saat kita masak nasi gitu ya, masak nasi kita pakai rice cooker. Kita masukin lalu ntar 30 menit atau 45 menit. Kita yakin dia matang. Gitu ya. Dan pasti kita yakin. Kenapa yakin? Yaitu warnanya sudah berubah. Misalnya LED-nya, lampunya sudah pindah. Gitu ya. Tombolnya sudah pindah, berarti sudah matang. Kita percaya sama alat saja, kita percaya sama alat yang dibuat manusia gitu ya. Kita percaya pasti matang, udah tenang aja. Tapi kita sama Tuhan kita yang membuat diri kita sendiri, kita suka nggak percaya gitu. Kita nggak percaya. Nah, pada saat kita tidak percaya, ini energi kita berada di bawah. Kecil, 10 bisa pangkat 20, 10 pangkat 30, ini sangat-sangat berbahaya.
Makanya apa yang terjadi ya udah kita tawakal, tetap tawakal itu kita punya usaha, bukan berdiam diri, tapi kita punya usaha. Usaha apa? Yuk, usahanya kita naik lagi sehingga kita bisa sampai ke tingkat ikhlas, gitu ya. Ini adalah puncaknya. Sudah sampai di puncak adalah ini energinya paling besar, yaitu energi ikhlas. Melepaskan semuanya, baik kita ikhlas kita melakukan, sehingga pada saat kita tidak bisa menyelesaikan dari kita proses kita cinta, syukur, tawakal, dan ikhlas, maka penyakit-penyakit insya Allah ya jauh dari kita ya. Bukan tidak akan terkena penyakit, tapi rada-rada jauh atau jarang lah kena penyakit gitu ya. Dengan kita berpegang 4 poin ini gitu ya, kita bisa mencegah, membuat diri kita sehat, membuat kemajuan-kemajuan dalam bisnis kita, karena dengan energi cinta saja, yang namanya cinta itu ya, itu urusannya kan pengennya ketemu terus, pengennya narik terus ya gitu ya. Jadi saya pernah sharing ke di mana, di Pasar Senen yang punya kios gitu ya. Yuk pagi-pagi sebelum kita membuka toko, yuk kita vibrasikan sama-sama antara si pemilik toko dengan karyawan, sama-sama membuat vibrasi cinta, menutup tokonya dengan vibrasi cinta. Wah, Masya Allah, itu katanya banyak sekali orang pada beli akhirnya di tempat mereka. Karena apa? Cinta itu menarik gitu. Menarik apa yang sesuatu yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Nah, itu yang harus kita lakukan gitu, agar kita bisa sehat, agar kita bisa sukses. Baik, itu saja sharing dari saya gitu ya. Nanti kita coba akan bisa ngobrol-ngobrol lagi di dalam diskusi kita berikutnya. Ya, terima kasih Pak Yunus, Pak Irwan. Ya, baik, terima kasih